Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sedeki wal wafa amma ba'd. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah ekonomi pembangunan, yaitu mitigasi dampak COVID-19, jaringan pengaman sosial dari perspektif Islam. Dalam kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Muhammad Raihan Akbar, itu saya sendiri. Yang kedua, Nabila Nur Indarani. Yang ketiga, Putri Halia Syifa. Yang keempat, Raihan Dimas Harina Asmara. Dan yang terakhir, Muhammad Ihwan Najarudin. Table of content. Yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua adalah tinjauan literatur. Yang ketiga, metode. Yang keempat, hasil. Lalu pembahasan, implikasi manajerial, implikasi teoritis, dan terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Menanggapi wabah pandemi, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial dan kebijakan lockdown. Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa strategi jaringan pengaman sosial SSN untuk mengatasi berbagai permasalahan dari COVID-19. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam tujuan Islam, masalah yang berarti keuntungan atau manfaat, ada 5 pokok utama dalam tujuan Islam meliputi makosid syariah, yaitu iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Yang pertama, jaringan pengaman sosial. Program SSN bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan bentuk kesenjangan lainnya. Sehingga program SSN yang dipilih harus mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi seperti mengurangi tingkat kemiskinan, melindungi kelompok rentan, melindungi pendapatan dan pekerja miskin, menjamin distribusi pendapatan, serta memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan jaringan pengaman sosial dalam perspektif Islam ialah program SSN yang menerapkan konsep makosid syariah atau tujuan Islam sebagai indikator tercapainya keberhasilan. Makosid syariah ialah instrumen yang digunakan untuk memvalidasi setiap aktivitas manusia baik di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, politik, atau bidang lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Makosid syariah memiliki 2 konsep di dalamnya, yaitu menurut Al-Ghazali dan menurut Asy-Syatibi. Konsep makosid syariah menurut Al-Ghazali terdiri atas 5 unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan atau maslahah, yaitu iman, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta. Sedangkan konsep makosid syariah menurut Asy-Syatibi terbagi menjadi 3 komponen, yaitu dororiyat atau kebutuhan dasar, hajiyat atau kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Pemetaan komponen kebutuhan dalam perspektif Islam ada 5 unsur dari tujuan Islam sebagai landasan pemilihan program dan indikator keberhasilan program SSN. Next. Selanjutnya, yaitu metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teknik analitik network process atau HNP, kemudian wawancara mendalam, dan focus group discussion atau FGD. Kemudian para peneliti membagi kelompok informan menjadi 4, yaitu akademisi, regulator, praktisi, dan asosiasi. Kemudian terdapat 3 tahapan dalam penelitian ENP sebagai berikut. Yang pertama, dekomposisi. Tahap dekomposisi ini penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah COVID-19. Kedua, penentuan indikator yang dijadikan dasar untuk merumuskan solusi dalam penanganan COVID-19. Dan yang ketiga, merumuskan berbagai solusi permasalahan COVID-19 melalui SSN. Yang kedua, perbandingan berpasangan. Pada tahapan ini adalah mengkuantifikasi modal dengan menyusun kuesioner, kemudian diisi berdasarkan pendapat para ahli dengan skala 1 sampai 9. Skala 1 menunjukkan pengaruh yang sama, 2, 3 menunjukkan pengaruh yang sedikit lebih signifikan, 3 sampai 4 menunjukkan pengaruh yang lebih besar, 6, 7 menunjukkan pengaruh dominan, dan
89 menunjukkan pengaruh absolut. Dan yang terakhir, analisis. Tahap ketiga melibatkan analisis ini ialah menjelaskan hasil dengan data tersebut dianalisis dalam Microsoft Excel dan hasilnya diolah dalam perangkat lunak berdasarkan dari persetujuan penilai dan rata-rata geometrik yang akan dihitung. Setelah proses selesai, kemudian temuan yang diperoleh dievaluasi dan dikonfirmasi melalui FGD dengan para ahli. Next. Berikutnya adalah hasil. Berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa solusi diusulkan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Yang pertama ada prioritas solusi menurut kelompok para ahli. Dari pengolahan data survei dari para ahli menunjukkan bahwa adanya perbedaan prioritas solusi dari semua kelompok ahli dalam penanganan pandemi COVID-19. Prioritas solusi salah satunya ialah menggabungkan skor akan menghasilkan solusi prioritas bersama dari akademi, praktisi, regulator, dan apresiasi. Adapun prioritas solusi menurut semua kalangan. Dengan nilai kesepakatan, semua ahli sepakat bahwa program penyaluran harapan keluarga menjadi prioritas. Kemudian prioritas kedua adalah solusi pikiran. Dan pada prioritas ketiga terdapat 5 solusi dengan nilai kesepakatan yang sama, yaitu di bidang nasab, akal, jiwa, harta. Next. Pembahasan. Pendistribusian PKH ialah strategi utama untuk mengatasi dampak sosial ekonomi COVID-19. Karena program tersebut tidak hanya berfokus pada penyelesaian satu aspek saja. Lalu prioritas kedua, program SSN adalah program kesehatan jiwa dan program pembelajaran yang meliputi yang pertama modifikasi kurikulum dan penyediaan fasilitas daring. Yang kedua menyediakan berbagai layanan konseling. Lalu prioritas ketiga adalah berbagai inisiatif di bidang jiwa dan kekayaan. Kemudian solusi di bidang kekayaan adalah penyaluran bantuan tunai dan subsidi gaji bagi peserta menjadi prioritas dan memberikan keringanan finansial dan intensif pajak bagi di dunia usaha. Program SSN yang dikembangkan sesuai tujuan Islam membuat SSN lebih terstruktur, tepat sasaran, dan mampu mencapai tujuan utama pengentasan kemiskinan bagi penduduk yang rentan. Dan dalam tujuan Islam, masalah atau kesejahteraan itu adalah poin utama dari permasalahan ini. Yaitu tujuan Islam bisa dapat dicapai dengan menjaga 5 aspek, yaitu perlindungan iman, hifdzul iman, hifdzun nafsi, penjagaan jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Berdasarkan tujuan Islam, penelitian ini menekankan SSN yang mana harus diprioritaskan dalam penanganan dampak COVID-19. FHP, sebuah program di sektor keturunan distribusi adalah solusi terbaik untuk menangani sosial ekonomi dampak COVID-19. Agar dampak COVID-19 dapat tertangani secara maksimal, program ini harus dilengkapi dengan program-program lainnya agar mencapai ketujuan sukses maslahah. Next. Baik, kemudian ada implikasi manajerialnya. Yang pertama yaitu pemerintah harus mengoptimalkan PKH atau program keluarga harapan dalam mengatasi dampak sosial ekonomi COVID-19. Yang kedua, praktisi dan asosiasi membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19. Yang ketiga, program SSN tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Next. Nah, kemudian ada implikasi teoritis. Nah, kemudian peneliti ini merumuskan SSN berdasarkan perspektif Islam dan dapat dikembangkan sebagai solusi prioritas oleh pemerintah saat menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber perumusan kebijakan untuk menangkal dampak negatif pandemi yang mungkin terjadi di masa yang mendatang. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam tujuan Islam, masalah atau kesejahteraan merupakan poin utama. Tujuan Islam dapat dicapai dengan menjaga 5 aspek, yang meliputi perlindungan iman, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Berdasarkan
tujuan Islam, penelitian ini menekankan SSN yang mana harus memprioritaskan dalam penanganan dampak COVID-19. PKH adalah sebuah program di sektor keturunan atau nasab. Kemudian distribusi adalah solusi terbaik untuk menangani dampak sosial ekonomi dari COVID-19. Kemudian agar dampak COVID-19 dapat tertangani secara maksimal, program ini harus dilengkapi dengan program-program lain. Menurut temuan penelitian ini, para ahli sepakat bahwa penyesuaian kurikulum dan penyediaan fasilitas pembelajaran daring, penyediaan berbagai layanan penyuluhan, pemeliharaan perbekalan dan penyaluran bantuan sembako, peningkatan literasi terkait akses layanan kesehatan, penyaluran bantuan tunai dan subsidi gaji untuk pekerja, dan memberikan akses keringanan finansial dan insentif pajak untuk bisnis dan akses mudah ke bisnis, itu semua adalah hal yang penting. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjelaskan materi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga para pendengar bisa mengambil faedah apa yang telah kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.